maka datanglah ke tanah suci dengan niat yang ilaihi roji'un. Halo semuanya, bersama saya Ilham di kanal IAD. Kali ini kita akan membedah sebuah buku yang cukup fenomenal karya Dr. Ali Saryati. Nah, sebelum memulai mungkin kita perlu bertanya, siapa sih Dr. Saryati ini? Ali Saryati adalah seorang cendekiawan muslim yang cukup terkenal dengan gagasan-gagasan progresifnya ya. Beliau menghabiskan masa kecil di salah satu daerah di Iran bernama Mashhad sampai mendapatkan gelar sarjana pendidikan di Universitas Mashhad. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjananya di Eropa, tepatnya di Universitas Sorbonne, Paris, hingga mendapat gelar doktor. Selama menjalankan kuliah doktoral di Sorbonne, Ali Saryati sering memberi ceramah tentang reformasi dan kebebasan. Jadi spirit perjuangan terus beliau alirkan kepada generasi muda di Iran lewat surat kabar, ceramah-ceramah, lewat rekaman dan lain sebagainya. Maka tidak salah jika Ali Saryati disebut-sebut sebagai salah satu ideolog revolusi Islam di Iran, karena memang beliau sejak masa studi sudah aktif dalam berbagai kegiatan politik dan juga keluar masuk penjara karena aksi-aksinya tersebut. Adapun tujuan dari penulisan buku haji ini menurut saya adalah Saryati ingin menyampaikan pesan yang selama ini mungkin terlalu jumut dalam pandangan dua pihak. Yang pertama adalah pihak orientalis yang menganggap bahwa ritual haji adalah ritual kuno paganistik yang sama sekali tidak bermakna. Nah, lewat buku ini Saryati ingin menyampaikan pesan bahwa ibadah haji merupakan ibadah spiritual yang juga punya misi sosial untuk menjadi manusia yang terus menyempurna. Dalam bahasa di bukunya menjadi becoming gitu ya, menjadi menyempurna sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya. Selanjutnya yang kedua, kepada kelompok Islam sendiri. Kelompok Islam yang menganggap bahwa ibadah haji adalah ibadah elit ya karena biayanya mahal, serta anggapan tentang naiknya kelas kalau seorang sudah melaksanakan ibadah haji. Itu jelas-jelas dibantah oleh Saryati dalam buku ini. Saryati mengatakan bahwa ibadah haji adalah ibadah menjemput atau mendatangi kematian. Maka kematian sejatinya adalah ketidakadaan materi yang perlu dibawa. Maka melalui buku ini Saryati ingin mengubah cara pikir umat Islam terhadap ibadah haji. Selain itu, ibadah haji dalam pandangan Saryati terhadap umat Islam adalah ibadah yang terkesan sangat spiritualistik. Nah, dalam buku ini juga Saryati ingin menyampaikan misi-misi sosial dalam pelaksanaan ibadah haji lewat pemaknaan simbol-simbol yang sangat kentara dalam pelaksanaan haji. Nah, jadi apa itu ibadah haji menurut Saryati dalam buku ini? Menurut Saryati, haji itu adalah sebuah teater spiritual, di mana dalam teater seyogianya ada sutradara, ada pemain, ada alur, dan lain sebagainya. Dalam hal ini,
sutradaranya adalah Allah sendiri. Jadi Allah yang punya skenario ceritanya. Pemainnya adalah diri kita sendiri. Lalu peran apa yang dimainkan? Menurut Saryati, peran yang dimainkan adalah peran yang dilakukan oleh Adam sebagai makhluk atau manusia ciptaan yang pertama. Selanjutnya ada Ibrahim dan Hajar. Jadi peran-peran ketiga tokoh inilah yang akan dimainkan. Settingnya atau tempatnya di mana? Nah, tempatnya tentu saja di Masjidil Haram, terus di Arafah, Musdalifah atau Mas'a, dan di Mina pada puncaknya. Jadi memang ini adalah teater spiritual di mana ada pemaknaan-pemaknaan terhadap simbol-simbol yang ada di dalam jalan ceritanya. Saryati menggambarkan bahwa manusia selama ini hidup pada topeng-topeng, hidup berdasarkan hawa nafsunya, hidup berdasarkan kelas-kelas yang terbentuk karena nafsu dan keserakahan. Dan kesemua itu disimbolkan oleh Saryati ke dalam bentuk hewan. Hewan-hewan disebut sini adalah serigala pada ketamakan dan kekejaman. Terus ada tikus pada kelicikan dan kerakusan. Terus ada domba pada kebodohan dan keberserah diriannya untuk diperhamba. Selanjutnya ada anjing pada tipu daya. Jadi pada pelaksanaan ibadah haji, menurut Saryati, manusia harus dikembalikan kepada jati diri kemanusiaan dan memberangus segala sifat-sifat kebinatangan yang biasanya kita mainkan dalam kehidupan kita. Menurut Saryati, mengapa orang harus berhaji setidaknya punya niat untuk melaksanakan ibadah haji? Karena menurut Saryati, manusia perlu diingatkan pada asal-usulnya, pada keorisinilitasannya, sehingga manusia bisa berperan sebagai khalifatullah fil ard, jadi sebagai utusan Allah di muka bumi. Nah, maka untuk mengingatkan itu, manusia perlu berangkat ke tanah suci untuk mengenali dirinya, mengenali perintah-perintah yang dititipkan kepada Allah sebagai makhluk yang diciptakan sangat sempurna. Mengingatkan bahwa pada saat proses penciptaan, seluruh malaikat bersujud kepada Adam. Itu artinya ada satu kekhususan yang memang dititipkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melihat atau mengingatkan manusia kembali kepada itu semua, manusia diminta untuk datang menemui Allah ke tanah suci. Dalam hal ini melaksanakan ibadah haji. Nah, selanjutnya sebelum berangkat ke sana, apa yang perlu dibenahi? Ya, yang perlu dibenahi itu niatnya. Karena jangan sampai menurut Saryati, orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji ini justru salah niat gitu. Niat melaksanakan ibadah haji harus niat untuk menjumpai kematian. Jadi bukan niat untuk meningkatkan status sosial. Misalnya kalau kita atau ada orang yang berprofesi sebagai penceramah dengan datang ke tanah suci dan akhirnya mendapat gelar haji, maka status sosialnya akan meningkat dan lain sebagainya yang justru bertolak belakang dengan misi utama haji. Maka niat benar-benar harus dibenahi. Selanjutnya ada muharramatnya, ada hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji menurut Saryati, yaitu jangan berhias gitu ya. Jadi kita memang ditugaskan atau diminta untuk melupakan sejenak hal-hal yang berbau keduniawian. Jadi jangan berhias, jangan pakai parfum, dan
jangan membunuh binatang dan lain sebagainya. Jadi tujuan kita atau niat kita pergi ke tanah suci itu adalah benar-benar ingin menjumpai keorisinilitasan kita. Jadi menjumpai kita sebagaimana mestinya atau sebagaimana mulanya, di mana Allah menciptakan Adam sebagai makhluk yang sangat sempurna. Maka datanglah ke tanah suci dengan niat yang ilaihi roji'un.